Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Kali ini gue mau bahas soal heatsink murah 100 ribuan aja dari Dark Flash Dark Void ya. Heatsink ini meskipun murah, tapi dia udah RGB dan keren banget yang pastinya kalau misalnya dipasang di komputer kalian. Nah, gimana dari performanya? Apakah performanya sekeren tampilannya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Jadi gue beli heatsink ini seharga 125.000 ya di Shopee. Dan ketika datang, gue lihat tag harganya ternyata 130.000. Jadi gue dapet murah goceng lah ya, lebih murah goceng. Nah, heatsink ini tuh sebenarnya kalau dari packaging nggak ada yang spesial ya. Dan gue juga nggak akan unboxing karena heatsink ini udah dipakai. Nggak ada yang spesial, terkesan asal-asalan, yang penting masuk box aja. Ya memang kita nggak bisa nyalain juga ya, karena dia harganya 100 ribuan. Nah, kalau kalian beli heatsink ini, apa aja yang didapat di dalam box? Sebenarnya nggak banyak ya, cuman standar aja, kayak misalnya buku panduan sama thermal paste. Dan gue juga nggak berharap banyak buat dapet hal lain, karena cuma 100 ribuan. Nah, apakah gue suka dengan heatsink ini? Sebenarnya ada hal yang gua suka dan gua nggak suka ya dari heatsink ini. Mungkin sebelumnya gua akan bacain dulu dari speknya yang udah ada di box. Nah, di sini udah tertera spek lengkapnya. Cuman gua juga di sini nggak bisa jelasin ya semuanya karena gua nggak paham semuanya apa yang dijelasin. Oke, mungkin gua akan jelasin dulu dari overall dimensionnya. Dia 127 x 127 x 82 mm. Terus juga fan dimensionnya dia 125 x 125 x 25 mm. Kalian bayangin sendiri aja ya segede apa. Dan gue juga di video ini pasti bakal ngeliatin gimana sih bentuk dari si heatsink ini. Nah, fan speednya dia 1800 rpm ya, standar lah. Cukup oke ya. Terus noise levelnya dia di 23,5 dBA. Sebenarnya noise levelnya ini dia nggak terlalu berisik banget sih kalau dari secara spek, tapi kalau gue pakai noise-nya ini cukup berisik gitu. Cuman gue pribadi gue nggak masalah dengan PC atau fan yang berisik. Yang penting PC gue tetap bisa menjalankan performanya dengan baik. Oke, next ada airflow-nya dia di 262 CFM. Terus ada bearing type-nya hydraulic, beratnya 266 gram dan ini udah bisa dipakai untuk Intel dan AMD juga. Nah, terus apa hal yang gue suka dari si heatsink ini? Gue suka itu dari look dan tampilannya. Karena heatsink ini tuh bener-bener keren banget. Dia RGB tapi tetap nggak lebay dan nggak rame kayak heatsink-heatsink murah lainnya. Yang bener-bener full RGB, jadi kayak terlalu rame gitu ya. Kalau heatsink ini masih didominasi warna hitam dan pinggir-pinggirnya RGB. Dan si RGB-nya ini dia nggak bisa custom ya, jadi cuma satu warna aja kayak gini. Tapi menurut gue udah keren dan nggak masalah sih. Karena cuma 100 ribuan. Nah, ada juga hal yang gue nggak suka dari heatsink ini, yaitu adalah size-nya atau ukurannya. Menurut gue ini ukurannya kayak kegedean gitu ya. Kalau misalnya kalian pasang si heatsink ini di motherboard kalian, itu dia bakalan nutup RAM. Dan sayang aja kalau misalnya RAM kalian RGB terus ditutup sama heatsink ini. Ya sayang kan, apalagi kalau misalnya ukuran motherboard kalian misalnya micro ATX, udah pasti otomatis bakal ketutup sama heatsink ini. Dan untuk pemasangan heatsink ini pun agak susah ya. Gua pakai Mobo micro ATX dan ketika gua pasang, gua harus lepas dulu VGA sama gua harus lepas dulu memori. Karena dia tipe bracketnya itu yang ditekan ke bawah. Kalian tahu, gua nggak tahu apa itu nama bracketnya, tapi yang dikunci gitu dan cukup keras dan cukup susah juga kalau misalnya jenis heatsink yang di kuncinya kayak gitu. Rawan bengkok ya motherboard kalian, makanya gue nggak mau ambil resiko. Gue lepas dulu RAM, gue lepas dulu memori, dan gue pasangkan di tempat yang proper biar nggak kenapa-napa gitu motherboard gue. Nah, terus gimana performanya dari si heatsink murah ini? Nah, kalian bisa lihat sendiri, gue udah pakai HW CPU monitor dan di kondisi idle, heatsink ini bisa nahan di angka 40 derajat ya. Dan di stress test gue pakai CPU Z, itu dia bisa nahan di kisaran 70-an derajat atau sekitar 74-75. Sebenarnya kalau dari performa tidak ada yang wow ya, karena harganya juga murah sih. Nggak beda jauh sama stock cooler sebenarnya.
Karena di stock cooler kondisi idle itu di kisaran 40 derajat. Cuman memang kalau pakai stock cooler ketika gua stress test itu di kisaran 80 derajat. Tapi si heatsink ini masih bisa nahan di 70-an derajat, 74, 75 lah. Nah, menurut gua masih oke sih dibanding dengan gua harus pakai stock cooler yang tampilannya kurang enak dilihat ya, terutama stock coolernya dari Intel yang kelihatannya kurus dan nggak estetik banget. So, gimana? Apakah heatsink ini recommended atau enggak? Oke, buat gua pribadi heatsink ini recommended ya. Cuman memang kalau misalnya kalian ada dana lebih, mungkin nambah sekitar 70-100 ribu, kalian udah pasti dapat heatsink yang lebih bagus dari segi performanya. Dan otomatis CPU kalian bisa lebih dingin. Tapi kalau kalian cuma ngejar look dan tampilan, menurut gua heatsink ini juga nggak jadi masalah kalian beli di harga 125.000 aja dibanding kalian pakai stock cooler dari Intel atau AMD. Nah, mungkin sekian video dari gua, semoga ini bisa memberikan informasi. Kalau kalian mau request konten apa lagi yang harus gua bikin, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar, dan kalau suka dengan videonya, kalian boleh like, komen, dan subscribe.